Kisah kali ini datang dari Kalimantan, digemparkan oleh seorang kakek tua hidup sebatang kara di hutan. Kesehariannya ia berburu lalu bertemu dengan macan kumbang. Apakah kakek tua tersebut diterkam oleh macan kumbang? Pastikan simak kisah dari awal sampai akhir karena ada pesan penting dari keseluruhan cerita ini. Dan beginilah kisah cerita selengkapnya. Di sebuah hutan terpencil di Kalimantan, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Ramli. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk reyot yang dibangunnya dari kayu dan dedaunan. Hidupnya sangat sederhana, tanpa listrik, tanpa tetangga, hanya ditemani suara burung dan deru angin yang menyapu pepohonan tinggi. Pak Ramli sudah tinggal di hutan selama lebih dari 30 tahun. Dulu, ia seorang perantau yang mencari nafkah di kota. Tetapi setelah istrinya meninggal dan anak-anaknya pergi entah kemana, ia memilih mengasingkan diri. Sejak saat itu, hutan menjadi rumahnya dan alam menjadi sahabatnya. Setiap pagi, Pak Ramli bangun sebelum matahari terbit. Ia mengambil tombak buatannya dan berjalan menyusuri semak-semak, mencari jejak kelinci liar. Ia tahu persis tempat-tempat di mana kelinci sering bersembunyi. Dengan penuh kesabaran, ia menunggu momen yang tepat untuk menangkap buruannya. Jika beruntung, ia bisa membawa pulang 1 atau 2 ekor kelinci untuk dimasak menjadi sup sederhana. Jika tidak, ia harus puas dengan ubi atau dedaunan yang tumbuh di sekitar gubuknya. Air ia dapatkan dari sungai kecil yang mengalir tak jauh dari tempat tinggalnya. Di sana juga ia mandi dan mencuci pakaian. Meski hidupnya penuh keterbatasan, Pak Ramli tidak pernah mengeluh. Ia justru menikmati kedamaian yang tidak bisa ia dapatkan di kota. Namun, tubuhnya semakin tua dan melemah. Suatu hari, ia jatuh sakit karena kehujanan saat berburu. Tidak ada yang menolong, tidak ada obat yang bisa ia minum. Dengan sisa tenaga, ia tetap bertahan di gubuknya, berharap esok hari tubuhnya kembali kuat. Sayangnya, tubuhnya semakin lemah. Hingga suatu hari, seorang pendaki yang kebetulan melintas menemukan gubuknya dan mendapati Pak Ramli terbaring lemas. Pendaki itu kemudian membawa Pak Ramli ke desa terdekat untuk mendapatkan perawatan. Setelah pulih, warga desa menawarinya untuk tinggal bersama mereka. Tapi Pak Ramli menolak. Ia hanya ingin kembali ke hutan, tempat di mana ia merasa benar-benar hidup. Dengan berat hati, warga desa akhirnya membiarkannya kembali ke gubuknya. Hingga kini, tidak banyak yang tahu bagaimana kabar Pak Ramli. Beberapa penduduk desa sesekali mengantarkan makanan untuknya, tetapi ia tetap lebih suka mengandalkan alam. Ia adalah sosok yang telah menemukan kebebasan sejati dalam kesederhanaan dan kesunyian hutan. Suatu pagi, seperti biasa, Pak Ramli berangkat berburu. Dengan tombak kayunya, ia menyusuri semak-semak dan jejak tanah mencari tanda keberadaan kelinci. Hari itu, keberuntungannya cukup baik. Ia berhasil menangkap seekor kelinci gemuk setelah menunggu dengan sabar di balik bebatuan. Namun, ketika ia hendak kembali ke gubuknya, sesuatu di semak-semak menarik perhatiannya. Ada suara napas berat, seperti hembusan dari makhluk besar yang kelelahan. Dengan hati-hati, Pak Ramli mendekat. Di sana, tersembunyi di balik rimbunnya daun, seekor macan kumbang berbaring lemah. Tubuhnya kurus, tulang-tulangnya menonjol, dan matanya redup karena kelaparan. Hewan itu tampak tak berdaya, mungkin karena sudah berhari-hari tidak menemukan makanan. Pak Ramli berdiri diam, menatap mata macan kumbang itu. Ada sesuatu yang aneh. Tatapan makhluk buas itu bukanlah tatapan pemangsa yang siap menyerang, melainkan tatapan makhluk yang putus asa. Tanpa ragu, Pak Ramli mengambil kelinci buruannya dan melemparkannya ke dekat macan kumbang. Hewan itu sempat mengangkat kepalanya seolah ragu sebelum akhirnya dengan perlahan merangkak mendekat. Dengan gerakan lemah, ia menggigit kelinci itu dan mulai memakannya dengan rakus. Pak Ramli tersenyum kecil. "Makanlah, kau juga makhluk Tuhan," gumamnya. Sejak terbaru sesuatu yang tak diduga terjadi. Setiap beberapa hari, Pak Ramli kembali ke tempat itu dan selalu membawa makanan untuk macan kumbang. Kadang seekor kelinci, kadang sisa makanan yang ia punya.
Macan kumbang itu pun mulai mengenalnya. Tak lagi takut atau menggeram saat melihatnya. Datang, waktu berlalu, dan macan kumbang itu perlahan kembali kuat. Tubuhnya tak lagi sekurus dulu. Bulunya kembali berkilau, dan gerakannya semakin lincah. Namun, ia tetap sering muncul di dekat gubuk Pak Ramli, seakan mengawasi atau menemani sang kakek tua dalam kesepiannya. Suatu malam, saat Pak Ramli sedang tidur di gubuknya, suara geraman keras membangunkannya. Ia segera keluar dengan obor di tangan dan melihat sekelompok pemburu liar sedang mengendap-endap di hutan. Mereka membawa senjata dan terlihat mencari sesuatu. Mungkin harimau, mungkin kijang, atau mungkin buruan lain yang lebih berharga. Namun, tiba-tiba, dari kegelapan, terdengar auman keras. Macan kumbang itu muncul dari balik semak-semak, matanya bersinar dalam gelap. Ia menggeram ganas, membuat para pemburu terkejut. Mereka mundur perlahan, tak ingin mengambil risiko bertarung dengan hewan buas yang kuat dan marah. Akhirnya, para pemburu itu pergi. Pak Ramli berdiri diam, menatap macan kumbang yang kini berdiri gagah di depannya. Hewan itu menatapnya sebentar, lalu perlahan menghilang ke dalam hutan. Sejak saat itu, Pak Ramli tahu bahwa ia tak lagi benar-benar sendiri di hutan. Ada teman yang selalu mengawasinya dari bayang-bayang pepohonan. Seekor macan kumbang yang pernah ia selamatkan, dan kini mungkin menjadi penjaganya. Hari itu, udara hutan terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, dan suara burung-burung terdengar samar di kejauhan. Pak Ramli bangun lebih awal seperti biasa, mengambil tombaknya, lalu melangkah ke dalam belantara untuk berburu. Namun, tubuhnya terasa lebih lemah dari biasanya. Mungkin karena usianya yang semakin tua, atau mungkin karena beberapa hari terakhir ia kurang makan. Tapi ia tetap memaksakan diri. Hutan sudah menjadi hidupnya, dan tanpa berburu, ia tak akan bisa bertahan. Setelah berjalan beberapa jam, akhirnya ia melihat jejak kelinci di tanah. Dengan hati-hati, ia mengikuti jejak itu hingga sampai di sebuah lereng yang cukup curam. Di sana, ia melihat seekor kelinci tengah memakan daun-daun muda. Pak Ramli mengangkat tombaknya, siap melempar, tapi tiba-tiba, kerak! Tanah di bawah kakinya longsor. Tubuhnya melayang di udara sebelum akhirnya terhempas ke bawah, menabrak bebatuan dan dahan kering sebelum jatuh menghantam tanah. Rasa sakit menyebar di seluruh tubuhnya. Kepalanya pusing, napasnya tersengal, dan yang lebih buruk, kakinya tak bisa digerakkan. Ia mencoba bangun, tapi sia-sia. Tulangnya terasa remuk, dan lututnya terasa seperti tertimpa batu besar. Ia hanya bisa tergeletak di tanah, memandang langit yang mulai gelap karena bayangan pepohonan yang menjulang tinggi. Apakah ini akhirnya? Pikirnya, hari mulai berganti malam, dan tubuhnya semakin dingin. Ia tak punya makanan, tak punya kekuatan untuk kembali ke gubuknya. Hanya ada kesunyian dan suara hewan-hewan malam yang berkeliaran. Namun, di antara suara-suara itu, ada sesuatu yang familiar. Suara langkah kaki yang besar. Pak Ramli memicingkan mata dan melihat sosok hitam muncul dari kegelapan. Mata kuning itu bersinar di malam hari, berkilat seperti bintang. Itu adalah macan kumbang yang pernah ia tolong. Hewan itu mendekat perlahan, mengendus tubuh Pak Ramli. Kakek tua itu hanya bisa tersenyum kecil. Kau datang, ya, bisiknya lemah. Macan kumbang itu menatapnya sejenak, lalu tanpa diduga, ia mulai menjilati luka-luka di tubuh Pak Ramli. Hidungnya yang lembab menyentuh kulit kakek itu dengan lembut, seolah memastikan keadaannya. Lalu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Macan kumbang itu berjalan menjauh, masuk ke dalam hutan. Pak Ramli mengira ia ditinggalkan sendirian. Namun, tak lama kemudian, macan kumbang itu kembali, membawa sepotong daging mentah dalam mulutnya. Mungkin hasil buruannya sendiri. Ia menjatuhkan daging itu di samping Pak Ramli, lalu duduk diam, menunggunya. Pak Ramli terharu. Hewan yang dulu ia selamatkan, kini menyelamatkannya. Dengan sisa tenaga,
Ia meraih daging itu, menggigit sedikit untuk mendapatkan tenaga. Walau rasanya hambar dan keras, itu cukup untuk mengisi perut kosongnya. Macan kumbang itu terus menemaninya, berbaring di dekatnya, menjaga agar ia tetap hangat sepanjang malam. Hari-hari dalam perawatan sang macan kumbang hari-hari berikutnya menjadi perjuangan bagi Pak Ramli. Ia masih tak bisa berjalan, tapi macan kumbang itu selalu ada di sisinya. Setiap pagi, hewan itu pergi ke dalam hutan, lalu kembali membawa sesuatu. Kadang daging mentah, kadang buah-buahan yang jatuh dari pohon. Macan kumbang itu juga mulai membawa daun-daun yang lebar dan menumpuknya di sekitar tubuh Pak Ramli, seolah mencoba membuat alas yang lebih nyaman untuknya. Hari demi hari berlalu, dan berkat makanan yang diberikan oleh sahabatnya itu, tubuh Pak Ramli mulai membaik. Luka-lukanya mengering, dan tenaganya perlahan kembali. Namun, kakinya masih terlalu lemah untuk berjalan. Suatu hari, saat Pak Ramli mencoba duduk dengan susah payah, macan kumbang itu mendekatinya. Ia berdiri di samping kakek tua itu, lalu menundukkan tubuhnya. Pak Ramli menyadari sesuatu. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangan dan meraih punggung macan kumbang itu. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba naik ke punggungnya. Macan kumbang itu tetap diam, membiarkannya naik dengan perlahan. Begitu Pak Ramli berhasil menungganginya, hewan itu mulai berjalan, perlahan namun pasti, membawa kakek tua itu kembali ke gubuknya. Perjalanan itu terasa panjang, tapi hati Pak Ramli penuh rasa haru. Ia tak pernah menyangka, hewan yang dulu ia beri makan kini membalas budi dengan cara yang luar biasa. Akhirnya, setelah beberapa jam, mereka sampai di gubuk kecilnya. Macan kumbang itu berhenti tepat di depan pintu, membiarkan Pak Ramli turun dengan perlahan. Kakek itu tersenyum, menepuk lembut kepala sahabatnya. "Terima kasih, nak," bisiknya. Sejak saat itu, Pak Ramli dan macan kumbang itu tak lagi sekadar sahabat. Mereka adalah keluarga. Setiap hari, macan kumbang itu tetap tinggal di sekitar gubuknya, seolah menjadi penjaga bagi sang kakek tua. Dan di dalam hatinya, Pak Ramli tahu bahwa hutan telah memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia telah menemukan kasih sayang di tempat yang paling tak terduga.